Agar tubuh kita berfungsi, kita harus memenuhi kebutuhan nutrisinya yang beragam dari makanan kita. Tubuh kita tidak dapat memanfaatkan makanan begitu saja saat makanan masuk ke tubuh. Proses pencernaan kimiawi membutuhkan peran protein dan enzim yang beragam untuk menghancurkan partikel makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh sel. Dan di mana instruksi untuk membentuknya, dan bermacam-macam jenis berbeda yang dibutuhkan tubuh untuk hidup. Instruksi untuk membentuk protein terkandung dalam DNA kita. DNA mengandung gen. Sebuah gen adalah untaian memanjang dari nukleotida mengandung wilayah yang mengkode molekul RNA. Wilayah ini dimulai dari promotor dan berakhir di terminator. Gen juga mengandung serangkaian pengatur yang dapat ditemukan di dekat promotor atau di lokasi yang lebih jauh. Untuk beberapa gen, RNA terkode digunakan untuk menyintesis protein dalam proses yang disebut ekspresi gen. Untuk gen ini, pengekspresian dapat dibagi menjadi dua proses, transkripsi dan translasi. Di sel eukariotik, transkripsi terjadi di nukleus, ketika DNA digunakan sebagai cetakan untuk membuat RNA messenger. Kemudian ketika translasi yang terjadi di sitoplasma sel, informasi yang terkandung dalam RNA messenger digunakan untuk membuat polipeptida. Selama transkripsi, DNA yang ada pada gen digunakan sebagai cetakan untuk membuat untai RNA messenger dengan bantuan enzim polimerase. Proses ini terjadi dalam 3 tahap: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selama inisiasi, wilayah promotor pada gen berfungsi sebagai tempat pengenalan untuk berikatannya RNA polimerase. Inilah di mana mayoritas ekspresi gen dikendalikan oleh salah satu pengizinan atau pemblokiran akses ke tempat oleh RNA polimerase. Pengikatan menyebabkan pilihan ganda DNA terlepas dan terbuka. Dan selama elongasi, RNA polimerase meluncur bersama untai cetakan DNA. Sebagai basa komplementer berpasangan, RNA polimerase menghubungkan nukleotida ke ujung. Pada pertumbuhan molekul RNA, saat RNA polimerase mencapai bagian terminator gen, pencatatan RNA messenger lengkap, dan RNA polimerase, untai DNA, dan catatan RNA messenger lepas satu sama lain. Untai RNA messenger yang dibuat selama transkripsi termasuk wilayah bernama ekson yang mengkode protein, dan bagian yang tidak mengkode apa-apa bernama intron. Agar RNA messenger dapat digunakan dalam translasi ini, intron yang tidak mengkode harus dihilangkan dan dimodifikasi seperti tutup ujung 5 dan sebuah ekor poli A ujung 3 ditambahkan. Proses ini disebut penyambungan intron dan dilakukan oleh kompleks yang dibuat dari protein dan RNA yang disebut spliceosome. Kompleks ini menghilangkan bagian intron dan sendi ekson yang berdekatan. Untuk menghasilkan untaian RNA messenger yang matang, ia dapat meninggalkan inti sel melewati pori-pori dan memasuki sitoplasma untuk memulai translasi. Bagian informasi yang terdapat pada untai RNA messenger yang matang diterjemahkan menjadi sebuah protein. Basa nitrogen dikelompokkan dalam 3 digit kode yang disebut kodon. Kode genetik memasuki 64 kodon. Hampir semua kodon mengkode untuk asam amino tertentu. Ada 4 kodon khusus, 1 untuk mulai, dan 3 mengkode berhenti. Translasi dimulai dengan untai RNA messenger berikatan dengan subunit ribosom kecil pada ujung kodon mulai. Setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh molekul RNA transfer yang spesifik. Jenis asam amino ditentukan oleh urutan antikodon pada RNA transfer. Pemasangan basa komplementer terjadi antara kodon RNA messenger dan antikodon pada RNA transfer. Setelah RNA transfer inisiator berikatan dengan kodon mulai, subunit ribosom besar berikatan untuk membentuk kompleks translasi, dan inisiasi selesai. Pada subunit ribosom besar, terdapat 3 ruang yang jelas, yang dinamai tempat E, P, dan A.
Selama elongasi, individu asam amino dibawa ke untai mRNA oleh sebuah molekul tRNA mengikuti pemasangan basa komplementer pada kodon dan antikodon. Tiap antikodon pada sebuah molekul RNA transfer dapat dicocokkan ke asam amino khusus. tRNA yang terisi berikatan dengan tempat A dan bentuk ikatan peptida antara asam aminonya dan salah satu yang menempel ke RNA transfer di tempat P. Kompleks itu bergeser satu kodon ke kanan ketika RNA transfer yang kosong keluar melalui sisi E dan tempat A terbuka untuk menerima RNA transfer berikutnya. Elongasi berjalan terus sampai berakhir di kodon stop. Faktor penghenti berkaitan dengan tempat A pada kodon stop dan polipeptida dilepaskan dari RNA transfer pada tempat E. Kompleks tersebut berpisah dan dapat berkumpul ulang untuk memulai proses lagi dari inisiasi. Tujuan dari translasi adalah untuk memproduksi polipeptida secara cepat dan akurat. Setelah pelepasan, polipeptida harus dimodifikasi sebelum siap untuk berfungsi. Modifikasi mengambil tempat di organel yang berbeda untuk protein yang berbeda. Untuk menyekresikan enzim pencernaan ke lambung atau usus, polipeptida diterjemahkan ke retikulum endoplasma. Modifikasi saat ia melewati badan Golgi, lalu disekresi menggunakan sebuah vesikel melewati membran plasma ke lumen dalam jalur pencernaan. Protein dibutuhkan untuk hampir semua fungsi fisiologis tubuh agar bekerja dengan baik seperti memecah partikel makanan dalam pencernaan, dan proses transkripsi dan translasi memungkinkan terjadinya produksi protein tersebut.